Terpuji nama Tuhan. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang saya mau beri judul Pertolongan di Tengah Krisis. Dalam firman Tuhan 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7, firman Tuhan berkata, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambaku, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan ini, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutup, nyala pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara kasih Tuhan, melalui firman Tuhan kali ini, Tuhan ingin memberikan pesan tentang bagaimana penyertaan Tuhan di tengah-tengah krisis kesulitan yang dihadapi. Yang pertama, mari kita datang kepada sumber yang tepat. Ketika janda ini memiliki masalah sehingga tidak dapat membayar hutang dan dari penagih hutang, ia datang kepada Elisa sebagai nabi Tuhan. Ia tidak datang ke temannya atau saudaranya untuk meminta pertolongan. Dia tahu sumber berkat pertolongan adalah datang dari Tuhan. Mari datanglah kepada Tuhan sebagai sumber berkat. Yang kedua, jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. Elisa bertanya kepada janda itu, apa yang kau miliki? Janda itu berkata, aku tidak punya sesuatu apapun selain buli-buli berisi minyak. Buli-buli ukuran sangat kecil, tidak lebih besar dari sebuah toples kue. Tetapi Elisa mengajarkan kepada janda ini, jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil yang ada dalam hidup kita. Kita umumnya ingin solusi yang tepat dan instan, padahal Tuhan bergerak mengadakan hal-hal yang heran dan ajaib dari hal yang terkecil yang kita miliki, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Hal yang ketiga, percaya bahwa Tuhan bekerja secara ajaib. Bagaimana kita melihat Tuhan bekerja dengan cara yang dahsyat, hanya dengan menuangkan minyak yang ada dalam bulu yang kecil itu kepada bejana-bejana yang sudah dikumpulkan. Elisa sedang mengajarkan janda ini untuk mempunyai iman yang besar, dan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Hal yang terakhir, mari fokus pada Tuhan dan percaya kepada mujizatnya. Yakin bahwa Tuhan sanggup menyatakan kuasa mujizatnya di tengah-tengah krisis dan kesulitan yang kita hadapi. Dan ketika Tuhan sudah menolong, mari kelola berkat Tuhan dengan tuntunan Tuhan, dan yakinlah di tengah-tengah krisis Tuhan menolong dan memberikan kepada kita kuasanya tepat pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati.